Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran kami di dalam merenungkan firman-Mu. Izinkan kami ya Tuhan boleh membaca dan merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Untuk pertumbuhan iman kami. Tuhan menjamah hati kami, Tuhan menjamah pendengaran kami, agar terarah pada kebenaran Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang senantiasa setia berada di rumah masing-masing di dalam ibadah live streaming pada malam hari ini. Untuk mengakhiri bulan Mei, kita berharap kita dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di malam hari ini sebagai renungan kita di dalam ibadah doa malam. Kita membuka dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Saya akan membacakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya membacakannya, Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin, firman Tuhan, berbahagialah kita yang sudah membaca melakukan firman ini. Dan terpujilah Allah yang mempunyai firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Malam ini kita berbicara tema tentang menarik perhatian Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan bumi beserta dengan segala isinya. Di dalam firman Tuhan dia katakan Tuhan menciptakan itu amat baik. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, firman Tuhan berkata manusia itu diciptakan berbeda dan sungguh-sungguh serupa dengan gambar Allah. Dalam arti Bapak Ibu Saudara, kita ini diciptakan Tuhan indah, sempurna. Bahkan ketika Tuhan menciptakan kita, berarti Tuhan sedang tertarik dengan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia akhirnya rusak gambar dan rupa Allah itu. Akhirnya Tuhan tidak menginginkan ketertarikan lagi dalam diri kita. Apa yang Tuhan ciptakan dalam diri kita sekarang sudah rusak total. Dalam arti kita menjadi jijik di hadapan Tuhan karena dosa. Karena dosalah kita tidak tertarik kepada Tuhan lagi. Kalau sebelum dunia, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia dan Allah boleh bertatap muka, boleh berbicara secara langsung. Kenapa? Allah tertarik dengan manusia itu dan manusia itu tertarik kepada Allah. Kenapa? Diciptakan mulia, sempurna adanya. Tapi ketika dosa itu menghancurkan rupa Allah, merusak rupa Allah dalam diri manusia, maka saat itu kita sepertinya jijik di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menarik perhatian seseorang, tentu kita memperhatikan bibit bebet bobotnya. Ketika mungkin seorang pemuda ingin menarik perhatian seorang gadis, seorang laki-laki ingin menarik perhatian seorang gadis, tentu ada hal-hal yang ia persiapkan. Pertama sekali penampilannya dulu. Seorang laki-laki, seorang pria yang ingin menarik hati, pujaan hatinya, ia mempersiapkan penampilan yang harus rapi. Kedua, ia harus menjadi pembicara yang bagus. Di dalam bicaranya ia harus berhati-hati. Di dalam kebiasaannya, di dalam kehidupannya, bahkan tingkah lakunya harus pas dengan si perempuan. Apalagi yang terjadi? Untuk menarik perhatian si perempuan, tentu si laki-laki akan berusaha jujur di dalam apapun. Maka dengan begitu si perempuan akan tertarik. Seperti pengalaman saya dengan istri saya waktu kami berpacaran. Saya berusaha untuk menarik perhatian dia.
biarpun di dalam usia dia lebih tua dari saya. Saya berusaha semaksimal mungkin. Tentu usaha-usaha itu yang membuat saya dan dia akhirnya bersatu. Demikian kita di hadapan Tuhan. Ada sebuah kesulitan Bapak Ibu Saudara jika kita tidak bisa menarik perhatian Tuhan. Kalau mungkin tadi sesama manusia, kita mungkin memperhatikan tipe-tipe yang baik untuk menarik perhatian seseorang. Tapi ingat, untuk menarik perhatian Tuhan, ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Saudara mungkin tahu siapakah Daud? Ketika Tuhan memilih Daud, Tuhan tidak melihat daripada penampilannya. Tuhan tidak melihat dari postur tubuhnya. Tuhan melihat apa? Hati. Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat penampilan. Maka di dalam firman Tuhan di malam hari ini, bagaimana cara Allah menarik perhatian kita? Bagaimanakah kita menarik perhatian Allah dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan berbicara, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Saudara, kita lebih banyak followers tentang Tuhan. Kita menjadi pengikut tapi kita tidak bisa menjadi murid. Inilah orang-orang yang mungkin merasa diri ditarik oleh Tuhan. Oh, saya menjadi ketertarikan Tuhan karena saya aktivis gereja. Saudara yang terkasih, perhatikan, banyak orang berbondong-bondong. Mungkin ini lebih seratusan, mungkin ini ribuan Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaan saya begini, di manakah orang banyak ini ketika Yesus disalib? Di manakah orang banyak ini ketika Yesus naik ke surga? Di manakah orang banyak ini ketika Yesus bangkit dari kematian? Ternyata orang banyak ini tidak bisa menarik perhatian Tuhan. Orang banyak yang pada saat itu bersama dengan Yesus adalah orang-orang yang hanya menikmati firman Tuhan. Tapi tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Allah itu. Tapi lihat apa yang terjadi. Ketika mereka pulang dari Yeriko. Mereka keluar dari Yeriko itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada sesuatu hal yang menarik perhatian Tuhan. Dari beribu banyak orang itu. Dari ratusan orang banyak itu. Ada yang menarik perhatian Yesus dari belakang. Saudara yang terkasih, siapakah mereka? Ada dua orang buta dalam pandangan manusia. Mereka adalah orang-orang yang diasingkan. Orang-orang yang tidak terhitung banyak dalam kumpulan orang banyak itu. Ketika mereka mendengar Yesus lewat. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berseru dan memanggil nama Tuhan itu. Saudara yang terkasih. Apa yang membuat kita menarik perhatian Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin saya tidak tertarik kepada keluarga saya. Mungkin saya tidak tertarik dengan saudara-saudara saya atau teman-teman saya. Tapi saya harus berusaha untuk menarik perhatian Tuhan dengan saya punya apa? Punya keberanian untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Lalu bagaimana cara kedua orang buta ini Bapak Ibu Saudara? Untuk menarik perhatian Tuhan di dalam perjalanan Yesus keluar dari kampung Yeriko ini sendiri Bapak Ibu Saudara. Mungkin di dalam banyak orang itu tidak bisa menarik perhatian Yesus. Tapi bayangkan, saudara lihat baik-baik firman Tuhan. Ada dua orang buta yang dalam perjalanan Yesus melewati mereka. Ternyata menarik perhatian Yesus karena apa? Mereka punya yang pertama iman. Ketika kedua orang buta ini mendengar bahwa Yesus lewat. Di situ mereka punya iman. Kenapa dikatakan? Lalu mereka berseru. Saudara, hal yang pertama yang membuat kita menarik di hadapan Tuhan. Miliki iman. Amin. Dalam setiap kisah-kisah mujizat yang disediakan Yesus. Yang dilakukan Yesus bagi setiap orang pada zaman dia. Akhir dari kalimatnya Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Setiap mujizat yang dilakukan Yesus diakhiri dengan imanmu menyelamatkan engkau. Dalam arti begini, untuk menarik perhatian Tuhan setiap orang harus punya iman. Amin. Lalu pertanyaannya, apakah orang banyak itu tidak punya iman? Punya iman, tapi tidak seperti orang yang orang buta ini, saudara-saudari. Mereka betul-betul punya iman yang benar kepada Yesus. Mereka mungkin jarang mendengar firman Tuhan. Mereka mungkin jarang melihat Yesus, tidak melihat Yesus. Tapi ketika mereka mendengar Yesus, mereka percaya bahwa Yesus itulah yang sanggup menyembuhkan mereka. Disitulah mereka punya iman. Beriman artinya mereka mempercayakan hidup mereka. Mereka mempercayakan sakit mereka bahwa Yesus yang akan sanggup menyembuhkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Karena mereka punya iman itulah mereka berani berseru kepada Yesus. Biarpun orang banyak menegur mereka.
melarang mereka, menyuruh mereka diam. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilarang bagi mereka, iman mereka. Biarpun kita dilarang untuk datang ke gereja, tapi kalau kita punya iman kepada Yesus, itu akan membuka jalan kita dekat kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, iman itulah yang menghantarkan mereka kepada Yesus. Iman itulah yang membuat Yesus menoleh ke belakang. Iman itulah yang menarik perhatian Yesus kepada kedua orang buta ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, mungkinkah kita seperti kedua orang buta ini? Yang tiba-tiba kita sedang mendengar Yesus lewat. Yang tiba-tiba kita sedang rindu Tuhan menjamah kita. Kita beriman saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Ketika mereka beriman, maka mereka berani berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Dalam Alkitab ini dalam firman Tuhan di malam ada 2 kali mereka berseru memanggil nama Yesus. Dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu Saudara, mereka tidak hanya sekedar berseru, tapi berteriak. Pertanyaannya begini, bagaimana mungkin Yesus mendengar suara kedua orang buta ini, sementara banyak orang berada di sekitar Yesus? Kita saja kalau ke pasar Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mungkin mendengarkan suara yang ada di dekat kita. Karena apa? Ada kebisingan di sekitar kita di tengah-tengah pasar itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara bagaimanakah kedua orang buta ini berseru kepada Yesus. Mereka mungkin akan kesulitan untuk menerima panggilan dari Yesus. Atau Tuhan Yesus akan kesulitan untuk mendengar suara mereka. Tapi karena mereka punya iman Bapak Ibu Saudara, Yesus langsung berhenti dan memanggil mereka. Karena seruan mereka, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Maka Tuhan berhenti dan memanggil mereka. Pertanyaan saya begini, kenapa mereka bilang Tuhan anak Daud? Kenapa mereka tidak bilang Tuhan anak Ishak? Mereka yakin betul kalau Daud adalah raja yang bergaul dengan Allah. Maka yang datang itu adalah berasal daripada Allah itu sendiri. Yesus itu bergaul dengan Allah. Maka ketika kami memberikan permohonan kepada Yesus ini, dia akan meminta kepada Allah itu sendiri. Lalu kami akan disembuhkan oleh tangan Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, mari bersama-sama untuk kita beriman. Beriman apa? Beriman juga di dalam doa kita Bapak Ibu Saudara. Itulah yang menarik perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu beriman. Kita perlu menjalankan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Banyak orang hari ini Bapak Ibu Saudara mencari Tuhan di mana-mana. Mencari Tuhan di gunung, mencari Tuhan di pohon, mencari Tuhan di bukit dan segala macam. Bahkan di kuburan. Mereka tidak menemukan Yesus. Padahal ada di lagu Bapak Ibu. Yesus itu sejauh doa. Ketika kita berdoa menyebut nama Yesus, Tuhan di situ. Saudara lihat, kedua orang buta ini mungkin dalam jarak yang jauh. Mungkin kesulitan mereka mendengar Yesus atau Yesus kesulitan mendengar mereka. Tapi ketika mereka bilang, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Maka Tuhan dengan sendirinya, oh ada suara yang memanggil aku. Dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu, untuk menarik perhatian Tuhan, beriman dan panggil Yesus. Amin. Satu-satunya cara, hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Agar Tuhan melihat kita, kita harus menyebut nama Yesus dalam kehidupan kita. Seringkali kita bilang dalam hal apapun, hal sepele. Yesus, Yesus, Yesus. Kita menganggap sesuatu yang sepele itu adalah hal-hal yang tidak benar. Saudara, nama Yesus bukan nama yang biasa. Nama Tuhan bukanlah nama sembarangan. Maka dia dalam hukum Taurat yang ketiga dia katakan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan menghukum. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus sendiri. Tuhan adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Tuhan yang penuh belas kasihan itulah yang diserukan oleh kedua orang buta ini. Ketika mereka punya iman, mereka berdoa. Berikut, mereka menekuni apa yang mereka doakan. Seringkali kita mengubah pokok doa kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sedang bergumul dan bertemu dengan Allah dalam doa kita. Seringkali kita mengubah pokok doa kita. Kita tidak tekun di dalam doa kita. Lihat kedua orang buta ini. Ketika mereka memanggil nama Yesus berseru dan berteriak, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Maka kedua kalinya mereka terus memanggil Yesus. Kenapa?
banyak orang yang sedang menegur mereka. Tapi dari usaha mereka tersebut, dari ketekunan mereka tersebut, Allah menunjukkan belas kasihannya. Allah berhenti dan memanggil mereka. Saudara, ketika Anda dan saya sedang berdoa, Anda berada di kamar masing-masing. Ingat, saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Ketika engkau berkata di dalam doamu, Tuhan Yesus, maka saat itu Tuhan ada di situ. Dan Ia melihatmu, Ia memanggilmu, dan mendengarkan setiap doa-doamu. Barusan saja kita menaikkan doa-doa kita. Itu artinya ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang menyebut nama Tuhan, ketika kita sedang beriman kepada Yesus, maka disitulah Yesus ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apa yang dilakukan Yesus, apa yang ditunjukkan Yesus kepada kedua orang buta ini. Ketika kita sudah berhasil menarik perhatian Tuhan, karena kita punya iman, karena kita dengan sungguh-sungguh tekun di dalam doa kita, maka Tuhan tunjukkan apa? Dikatakan di ayat yang ke-34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tuhan tunjukkan pertama belas kasihan. Allah datang ke dunia bukan menjadi apa? Pengacau. Yesus datang ke dunia bukan untuk apa-apa. Tapi Yesus datang ke dunia menunjukkan belas kasihan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dan yang membutuhkan itu adalah kedua orang buta ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Ketika Allah menunjukkan belas kasihan, maka akan mudah bagi kita untuk menerima jawaban doa. Saudara, apa belas kasihan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kedua orang buta ini? Ketika Tuhan berhenti dan menyuruh murid-muridnya untuk memanggil kedua orang buta itu. Tuhan bertanya, apa yang hendak aku perbuat kepadamu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dalam arti begini, kalau mereka betul-betul beriman kepada Yesus itu sendiri. Yesus sedang menguji mereka, apakah engkau betul-betul yakin kalau aku sanggup menyembuhkan engkau? Maka jika engkau yakin aku sanggup menyembuhkan engkau, maka katakanlah apa yang bisa aku perbuat. Lalu mereka apa? Kejujuran. Mereka jujur, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Mereka jujur bahwa satu-satunya yang mereka rindukan supaya mata mereka itu bisa melihat. Saudara yang terkasih, kejujuran juga menjadi kunci untuk bisa menarik perhatian Tuhan. Amin. Mungkin selama ini kita sedang bertele-tele di dalam doa kita. Selama ini kita bertele-tele di hadapan Tuhan. Kita berpura-pura sedih padahal kita senang. Atau kita berpura-pura senang padahal sedih, saudara-saudara. Ingat, kejujuran di hadapan Tuhan akan membuka perhatian Tuhan kepada kita. Jadi mereka beriman, mereka sungguh-sungguh berdoa. Dan mereka betul-betul jujur di hadapan Tuhan karena Tuhan bertanya kepada mereka. Maka kedua Tuhan tunjukkan apa? Kuasanya. Jika Tuhan yang menciptakan mata Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan juga yang akan menyembuhkan mata mereka. Maka Tuhan dalam firman Tuhan dia katakan, lalu Ia menjamah mata mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Yesus yang datang hari itu adalah Allah yang menciptakan manusia. Biarpun mereka belum mengerti siapakah Yesus yang berdiri di depan mereka. Tapi Yesus yang berdiri di depan mereka saat itu adalah Yesus yang menciptakan alam ini. Dunia ini. Menciptakan manusia, maka Tuhan menunjukkan belas kasihannya, Tuhan menunjukkan kuasanya dengan cara Tuhan menjamah mata mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Seketika itu juga mereka melihat. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, dua hal yang harus kita minta dari Tuhan. Ketika kita sedang berhadapan dengan Tuhan, ketika kita sedang ingin menarik perhatian Tuhan, kita hanya dua hal yang harus kita minta di depan Tuhan. Belas kasihannya dan kuasanya saja. Ketika Tuhan berbelas kasihan, maka kita akan mudah masuk. Seperti di dalam sebuah gedung. Jika tidak ada pintu, maka kesulitan kita akan masuk. Tapi jika ada pintu dan pintu itu terbuka, kita akan mudah masuk. Saudara yang terkasih, demikian kita di hadapan Tuhan. Jika belas kasihan Tuhan merupakan pintu untuk menerima anugerah Tuhan. Menjadi pintu untuk bisa menarik perhatian Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam pintu itu. Ketika kita masuk dan menikmati belas kasihan Tuhan itu. Maka Tuhan menunjukkan kuasanya. Amin.
Dan kuasanya itu Bapak Ibu Saudara tentu kuasa yang luar biasa. Yang perlu mengena dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Untuk menarik perhatian Tuhan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu Tuhan sampaikan kepada para muridnya ketika ia naik ke surga. Dan hari Minggu kita akan memperingati hari Pentakosta. Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka, baptislah mereka. Itulah hal yang membuat kita menjadi perhatian Tuhan. Saudara, Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Dalam arti bahwa kita betul-betul menjadi pribadi yang menarik perhatian Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus beriman. Kita harus berdoa sungguh-sungguh dan jujur di hadapan Tuhan. Berikut yang terakhir. Kita harus menjadi murid Tuhan. Amin. Kita tidak perlu menjadi followers seperti di Instagram itu Bapak Ibu Saudara. Kita cuma klik, tapi kita tidak sepenuhnya kita melihat apa yang ada di dalam flyer itu. Apa yang sedang dibicarakan di situ Bapak Ibu Saudara. Kita cuma klik love-nya saja, lalu kita abaikan. Itu followers Bapak Ibu. Tapi seorang murid, dia tidak hanya coba sebatas melihat, tapi dia betul-betul belajar. Apa yang dilakukan kedua orang buta ini? Ketika mereka menerima belas kasihan Tuhan dan jamahan Tuhan. Mereka menjadikan diri mereka murid. Dia katakan ketika mereka melihat lalu mengikuti dia. Satu-satunya untuk menarik perhatian juga, Tuhan juga Bapak Ibu Saudara adalah menjadi muridnya. Sebagai murid, tentu kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bisa saja kedua orang buta ini sombong kepada setiap orang yang ada di situ. Oh, aku bisa melihat, aku bisa melihat. Tapi saudara, ketika mereka mengikuti Yesus dan menjadi muridnya, mereka sedang merendahkan diri dan rendah diri sebagaimana Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk tetap rendah hati sebagaimana Kristus rendah hati di tengah-tengah dunia pada zaman itu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadikanlah dirimu tertarik, menarik di hadapan Tuhan dengan cara berimanlah. Cintailah doa Bapak Ibu Saudara. Merupakan sebuah kewajiban bagi kita Bapak Ibu Saudara di hari-hari ini. Untuk kita tekun dan berdoa di hadapan Tuhan. Karena ini menjadi makanan rohani kita Bapak Ibu. Karena ini menjadi nafas kita Bapak Ibu Saudara. Untuk menarik perhatian juga kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita. Agar Tuhan tertarik dengan kejujuran kita. Dan Tuhan memakai orang lain untuk menolong kita. Saudara yang terkasih, tentunya Allah menunjukkan belas kasihannya. Amin. Ketika Tuhan menunjukkan belas kasihannya, kita akan tercukupi apa yang menjadi keinginan kita. Belas kasihan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara bermacam-macam. Ia boleh memakai orang lain untuk menolong kita. Buktinya Bapak Ibu di dalam wabah yang saat ini sedang ada. Dibilang krisis ekonomi di Indonesia semakin merosot. Tapi ada saja sembako BLT yang diberikan oleh pemerintah bahkan gereja-gereja. Bukankah itu belas kasihan Tuhan bagi kita? Tapi sangat disayangkan sekali. Ada beberapa saya melihat fenomena saat ini ketika ada beberapa keluarga yang menerima BLT. Bukan BLT itu digunakan untuk kebutuhan dapur atau kebutuhan keluarganya. Tahu-taunya dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Inilah orang-orang yang tidak menghargai belas kasihan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kita di malam hari ini. Untuk kita menjadikan diri kita menarik. Tentu tidak perlu harus membuat make up atau harus pakaian yang rapi, tidak. Menarik perhatian Tuhan tidak cukup Anda ke gereja Bapak Ibu. Menarik perhatian Tuhan tidak cukup Anda berdoa dan bernyanyi. Menarik perhatian Tuhan jauh lebih sempurna jika apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan seutuhnya. Amin. Maka nama Tuhan yang akan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam firman Tuhan di malam hari ini. Dan kiranya setiap kita boleh bertumbuh dan diberkati Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan dan menjadi orang-orang yang menarik perhatian Tuhan di dunia ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa, kita tutup ibadah kita di malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah memberikan bagaimanakah kami menjadi pribadi-pribadi yang menarik perhatian Tuhan. Sepertinya selama ini kami merasa kami sudah menarik di hadapan Tuhan. Karena kami orang Kristen.
Karena kami aktivis gereja, maka kami beranggapan bahwa kami sudah cukup menarik perhatian Tuhan atas kami. Sudah cukup Tuhan menunjukkan belas kasihan dan kuasa-Mu kepada kami. Baru kami tahu bahwa sebenarnya banyak hal yang Tuhan rindukan dalam pribadi kami. Banyak hal yang Tuhan inginkan untuk kami tetap menarik di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi manusia baru, menjadi hal-hal yang utama untuk menjadi perhatian-Mu Tuhan bagi kami. Berkati firman ini, materikan dalam jiwa kami. Dan pertumbukan firman ini menjadi tumbuhan yang hijau dalam diri kami, dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah apa yang menjadi doa kami di malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sedang mendengarkan kami. Kami rindu juga Tuhan untuk virus corona ini yang sedang menyebar kemana-mana dan sedang meningkat penyebarannya. Berhenti Tuhan. Kami rindu Tuhan turun tangan untuk Indonesia dan negara-negara tetangga yang lain. Kami rindu untuk daerah Sumatera Utara boleh dilindungi Tuhan. Kami melihat dengan sedihnya, dengan tidak disiplinnya sekarang masyarakat, betapa sedihnya penyebaran ini semakin meningkat Tuhan. Kami rindu Tuhan meneguhkan Indonesia. Memberikan bagi kami rakyat Indonesia itu hati yang disiplin Tuhan. Agar kami boleh berhati-hati dan mengindahkan himbauan yang diberikan oleh pemerintah bagi kami. Sekali lagi Bapak, kami rindu pemulihan Indonesia ini Tuhan dari virus COVID-19 ini. Nama Tuhan dimuliakan untuk Indonesia. Untuk para medis yang ada Tuhan berikan kekuatan terus bagi mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan semangat bagi mereka untuk terus mereka menjadi medis yang sangat membantu para pasien yang ada. Untuk para pasien yang sedang positif Tuhan COVID-19 ini, Tuhan yang memberikan penghiburan bagi mereka. Dan biarlah Tuhan menyatakan kuasa penyembuhan bagi mereka. Dan supaya mereka boleh menyaksikan itu kepada saudara-saudara mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Setiap doa-doa yang kami naikkan, baik itu rumah tangga kami, ekonomi kami, pendidikan kami, masa depan kami percaya Tuhan mendengarkannya bagi kami. Dan Tuhan akan jawab kami sesuai kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Layakan kami agar kami berkenan kepadamu ketika kami datang dan berdoa sujud kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai malam ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di dalam ibadah Minggu, di hari Minggu dan juga pelayanan yang lain di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.